Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, kali ini saya akan mengangkat tema tentang tauhid dan perkembangan iman atau perkembangan spiritualitas manusia. Tema ini kita angkat karena tanpa kita meningkatkan kualitas iman dan kualitas spiritual kita, maka kemungkinan kita bisa terjebak di dalam permainan di mana agama kita dimanipulasi. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Rus, jika kau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah segala sesuatu yang batil dengan kemasan agama. Jadi untuk itu kita perlu meningkatkan kecerdasan kita di dalam cara kita beragama. Mengapa agama itu bisa digunakan atau katakanlah mungkin disalahgunakan untuk berbagai macam kepentingan? Karena memang agama itu memiliki banyak peran. Ada multi peran yang dimiliki oleh agama. Multi peran agama ini tidak hanya dikatakan oleh sejumlah tokoh ataupun pakar Indonesia seperti Kamarudin Hidayat, Din Samsudin, Mas Furi Abdullah, tetapi juga pakar-pakar dari luar negeri seperti Charles Kimball, Wilfred Cantwell Smith, dan Alfred North Whitehead. Kamarudin Hidayat sempat mengatakan bahwa agama memang terkadang menjadi pilar dan pendorong majunya peradaban dan perdamaian, dan terkadang menjadi sumber disintegrasi dan perang. Itu kata Kamarudin Hidayat ya. Din Samsudin juga memiliki pandangan yang serupa. Menurutnya ada 3 karakter agama yang dapat memicu konflik dan disharmoni. Pertama adalah absolutisme. Yang kedua ekspansionisme. Dan yang ketiga penetrative tendency into non-theological areas such as sosial, politik, ekonomi, and culture. Jadi pada saat agama sudah menjadi absolut dan ekspansionis dengan cara-cara kekerasan dan pemaksaan, maka agama itu amat mungkin itu menjadi sesuatu yang memicu konflik. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Charles Kimball. Kapan agama itu menjadi bencana? When religion become evil. Kata Charles Kimball, agama itu dapat berpotensi menjadi bencana pada saat sudah mulai munculnya absolute truth claim. Kemudian pada saat munculnya blind obedience, ketaatan yang buta. Al-Quran sendiri kan mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jadi blind obedience itu pada dasarnya bukan anjuran atau Al-Quran. Kemudian establishing the ideal time. Jadi ingin mengembalikan masa lalu yang dipandang ideal itu juga bisa memicu konflik. The end justifies any means, tujuan menghalalkan segala cara itu juga bisa menimbulkan konflik. Declaring holy war, dan pada saat orang sudah mulai berbicara tentang perang suci, itu sudah tanda-tanda bahwa agama itu bisa memicu konflik. Dalam prakteknya, dalam konteks Indonesia misalnya, juga memang sebagaimana dikatakan oleh Mas Furi Abdullah, dalam hubungannya dengan ideologi, misalnya memang ada yang menjadikan agama sebagai ideologi. Apakah salah menjadikan agama menjadi ideologi? Menurut pendapat saya, sebenarnya tidak salah. Dalam konteks Indonesia, sepanjang ideologi itu bisa disinergikan dengan ideologi negara. Oleh karena itu, bagi mereka yang ingin menempatkan agama sebagai ideologi dalam konteks Indonesia harus ditempatkan dalam sub-ideologi negara, yaitu ideologi Pancasila. Terlepas dari itu, maka
Yang disepakati adalah semua pihak mengakui bahwa agama adalah merupakan sumber etik, moral, dan spiritual. Sejatinya atau seharusnya orang yang beriman atau yang beragama itu memang akan melahirkan karakter yang lahir dari keimanan seseorang. Tetapi kata Alfred North Whitehead, jadi karakter yang dimiliki seseorang yang timbul dari agamanya itu bisa positif dan juga bisa negatif. Bisa bagus dan bisa juga buruk. Oleh karena itu, agama tidak selalu juga melahirkan kebaikan. Bisa juga agama juga melahirkan satu keburukan-keburukan ataupun kejahatan. Sama yang dikatakan oleh Wilfred Cantwell Smith ya, dalam bukunya Theology for the World. Dia mengatakan, I am not saying that religion is good thing. I am saying that it is great thing. It can make you better or it can make you much worse. Jadi agama bisa menjadikan kamu bagus, tapi juga bisa menjadikan kamu menjadi lebih buruk. Yaitu tentu saja terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana agama itu dipahami dan juga diamalkan. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengamati bagaimana ataupun memahami bagaimana perkembangan iman atau perkembangan iman atau perkembangan spiritual seseorang. Bagaimana tingkatan iman? Menurut Muhammad Iqbal, dalam bukunya The Reconstruction of Religious Thought in Islam, iman itu atau perkembangan iman menurut beliau dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu faith, thought, and discovery. Apa yang dimaksud faith? Yaitu tahapan awal. Faith dalam periode ini kehidupan keimanan akan tampak sebagai disiplin di mana seseorang secara individu atau kelompok mesti menerima perintah agama tanpa syarat, tanpa perlu dipikirkan apa makna dan tujuan dari perintah itu. Sikap ini memiliki konsekuensi yang besar dalam kehidupan sosial dan sejarah politik umat manusia, tetapi tidak banyak pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan internal ataupun perkembangan spiritual seseorang. Oleh karena itu perlu meningkat menjadi thought. Disiplin tanpa syarat kemudian diikuti dengan pemahaman secara rasional tentang otoritas dan sumber akhir dari adanya disiplin itu. Pada periode ini kehidupan agama akan mencari sejenis landasan yang bersifat metafisik, pandangan dunia yang konsisten secara etika, secara logika, di mana Tuhan sebagai bagian dari pandangan ini. Nah, tentu pada saat kita masuk ke level yang kedua ini terkadang juga tidak nyaman ya, karena kadang-kadang itu dituduh melenceng, menyimpang ya, karena dalam proses pencarian ya. Kadang-kadang juga dianggap sesat dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah discovery. Ini periode yang ketiga menurut Iqbal, periode metafisika yakni kedua, kemudian diganti dengan perkembangan psikologi atau kejiwaan, di mana kehidupan keagamaan tumbuh dan berkembang menjadi ambisi untuk bisa melakukan kontak langsung dengan realitas tertinggi. Nah, pada tahap ini agama menjadi urusan pribadi. Bagaimana seseorang menyesuaikan diri dengan kehidupan dan kekuatan di luar dirinya. Pada tahap ini seseorang akan mencapai atau mendapatkan kepribadian yang merdeka, bukan dengan cara membebaskan dirinya dari sekat-sekat hukum atau syariat, tetapi dengan menemukan sumber terdalam dari norma-norma syariat itu dalam kesadaran dirinya yang paling dalam. Dalam bahasa Iqbal, discovering the ultimate source of law within the deep of his own consciousness. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa menjadi panduan kita untuk meningkatkan tingkatan keimanan, tingkatan spiritualitas kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.